Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia berada di sini untuk membantu saya untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik konseling. Ya, sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama kakak siapa? Oke, saya Laura Natasha, biasanya dipanggil Tasya. Biasa dipanggil Tasya, gitu. Tasya umur berapa? 19. 19 tahun berarti skip aja. Tahun berarti Aca kelahiran tahun 2006. Ya. Wah, bulan berapa kalau boleh tahu? Oktober. Oh, baru kabar bentar lagi ya kan. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa kita ada di sini. Itu kan karena salah. Nanti kita jadi apa namanya? Aca di sini itu datang sukarela atau enggak? Sebelumnya saya tanya. Sukarela beneran. Oke, jadi di dalam bimbingan konseling itu ada beberapa asas, yaitu asas yang utama itu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Nah, semua rahasia atau cerita-cerita dari Tasya sendiri itu akan kami rahasiakan karena bisa dibilang itu termasuk rahasia untuk Aca. Lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, berjalannya sesi konseling dengan baik itu adanya keterbukaan antara Aca dengan saya, gitu kan? Lalu yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, tadi Aca bilang Aca datang ke sini karena sukarela, gitu kan ya? Oke, baik. Lalu permasalahan apa yang sedang Aca alami sekarang? Jeda deh. Ya. Oke, gimana Aca akhir-akhir ini hari-harinya, apakah baik atau sedih atau sering nangis sendiri gitu? Untuk belakangan ini mungkin sering pengen sendiri dan sering nangis sendiri juga, apalagi di waktu malam. Kenapa nangis sendiri gitu? Karena mungkin punya trauma-trauma yang dulu ya pernah kejadian, jadi setiap malam itu kayak keinget aja. Trauma apa kalau boleh tahu? Banyak hal yang dirasakan, terutama takut, rasa bersalah, dan antara mau kecewa, dibilang kecewa enggak, tapi gimana gitu. Intinya rasa bersalah tuh dan takut lah paling gitu. Takutnya takut yang seperti apa? Sampai buat nangis, sampai bisa dibilang berarti setiap malam itu nggak tenang gitu ya? Iya. Itu takut yang seperti apa? Takutnya itu kayak apa ya? Cut dulu. 3. Takut yang seperti apa yang kamu rasakan sampai setiap malam itu kamu merasa kayak malam itu tuh ngeri gitu ya, bisa dibilang kayak gitu? Takut seperti apa? Mungkin karena takutnya itu karena keinget trauma itu ya. Kayak teriakan, makian, bentakan, ya semua itulah. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan trauma apa yang terjadi sampai membuat kamu seperti ini? Mungkin karena saya latar belakangnya broken home, jadi pernah karena saya anak pertama juga, jadi mungkin pikiran orang tua saya udah besar, saya udah bisa mikir, dan di sana terjadilah kekacauan antara rumah tangga itu. Nah, jadi bisa dibilang saya sebagai korbannya. Mungkin orang tua melampiaskan amarahnya, jadi saya jadi korban. Amarah yang seperti apa? Pernah kamu mendapatkan perlakuan kayak menyudutkan kamu dari omongan kedua orang tua kamu kah, atau dari salah satunya? Mungkin kalau untuk memojokkan, menyudutkan itu mungkin dari sebuah pihak. Dari pihak perlu disebut? Ya, nggak apa-apa. Kalau kamu berkenan nggak apa-apa. Oke, dari pihak mama saya. Ya. Mungkin yang bikin trauma itu
itu yang bentakan-bentakan, teriakan-teriakan yang udah dikeluarin, yang katanya kamu bodoh, kamu nggak mampu kemana-mana, kamu cuma bisa di sini. Terus yang katanya kamu itu penghancurnya rumah tangga ini gitu kan. Itu yang paling buat trauma banget. Itu mama mengungkapkan itu dengan teriakan waktu itu? Iya ada, dan termasuk keluarga mama juga. Keluarga mama juga. Berarti dari keluarga mama ya? Kalau dari keluarga papa? Iya. Dari keluarga papa enggak. Lalu adakah orang yang kamu anggap dia itu spesial untuk kamu? Jadi otomatis saya bisa mengatakan bahwa kamu di rumah posisinya sekarang sama siapa? Di rumah itu siapa? Saya sendiri. Sendiri. Papa di mana? Di Malaysia. Papa di Malaysia. Kalau mama? Di Kerinci. Mama di Kerinci. Kalau ini acara sedang kuliah, nah kalau pulang kuliah gitu ke rumah yang mana? Saya di kosan aja sendiri. Di kosan, berarti nggak pernah di rumah ya? Iya. Nah, selama di kosan itu siapa yang bisa buat Aca tenang, bisa buat dengerin cerita Aca, dan Aca bisa percaya sama orang itu, dia siapa? Mungkin kayak setiap anak tuh kalau misalnya ada orang yang broken home juga, tapi dia masih bisa ngadu sama orang tuanya. Ya. Nah, tapi kalau saya itu enggak, memang mungkin kalau bukan berpihak ya, kalau keberpihakan tuh memang udah nggak ada lagi gitu kan. Memang ya udah, memang sendiri, nggak ada milih siapa gitu. Nah, jadi kalau sama kedua orang tua mungkin enggak, tapi memang ada yang nemenin saya dari jauh sebelum saya hancur tuh ada. Siapa dia? Pacar saya. Pacar kamu. Berapa tahun sudah pacarannya? Sudah 4 tahun ini. Oh. Dia tahu permasalahan kamu itu, bagaimana tanggapan dia? Mungkin yang pertama kalau dia tahu yang awal-awal dulu, mungkin dia shock juga kan dengar kondisi yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah selama berjalannya waktu lah ya, dia selalu support, selalu mendukung, pokoknya selalu ada, selalu hadir dalam keadaan apapun itu. Dia nggak pernah hilang, nggak pernah. Contoh yang kamu bilang kamu bisa nyaman sama dia itu apa? Apakah dia mendengarkan kamu cerita, ataukah dia selalu ada di sisi kamu setiap saat, atau bagaimana respon dia ketika kamu cerita ke dia gitu? Kalau responnya itu dia, kalau misalnya saya lagi jatuh, contohnya lagi kayak capek aja lah, capek pulang kuliah aja, dia tuh kayak langsung ayo mau cerita enggak gitu. Nah, ditanyain kenapa, capeknya kenapa gitu. Pokoknya selalu ada lah, selalu dengerin cerita juga. Jadi itu yang buat kamu nyapain sama dia, jadi kayak ngerasa kamu masih punya dia gitu kan. Pernah nggak kamu terpikir untuk mengakhiri semuanya? Mengakhiri, kamu sudah tidak ada berpihak dengan keluarga manapun, kamu merasa sendiri, kamu capek pulang kuliah aja, dia tuh kayak langsung ayo mau cerita enggak gitu. Nah, ditanyain kenapa, capeknya kenapa gitu. Pokoknya selalu ada lah, selalu dengerin cerita juga. Jadi itu yang buat kamu nyapain sama dia, jadi kayak ngerasa kamu masih punya dia gitu kan. Pernah nggak kamu terpikir untuk mengakhiri semuanya? Mengakhiri, kamu sudah tidak ada berpihak dengan keluarga manapun, kamu merasa sendiri, kamu pengen aku udah sampai di sini aja gitu. Pernah nggak mengakhiri hidup? Pernah terpikir seperti itu? Pernah. Dan yang membangkitkan siapa? Dia, karena dia bilang masih banyak orang yang sayang sama saya, mungkin saya belum melihatnya karena di posisi saat itu yang paling dekat adalah keluarga. Waktu itu. Tanggapan dia bagaimana waktu kamu menceritakan itu? Tanggapan dia, masih sayang atau
masih banyak loh orang yang sayang sama kamu. Iya, dia selalu nyemangatin, selalu, pokoknya selalu mensupport, pokoknya nggak bikin down lah ya. Gak bikin down. Bener-bener ada, selalu ada. Iya, gitu. selalu ada. Udah berapa tahun pacarannya? 4 masuk 5. 4 masuk 5, itu termasuk lama loh. Dari sebuah hubungan berarti dari umur berapa pacarannya itu? Dari kelas 10, umur berapa deh ya? Dari kelas 10, kelas Iya. 10 SMA sampai sekarang. Iya, Sekarang Aca di semester berapa? semester 4. Semester 4 berarti di penghujung mau masuk ke semester 5 ya? Di universitas? STS UIN. Di UIN? Iya. Di UIN. Aca dulu masuk dari jurusan apa? Dari jalur apa? Jalur mandiri. Mandiri, berarti tes. Iya. Nah, siapa yang nganterin tes waktu itu? Pacar saya. Oh, pacar kamu. Iya. Dia yang nyemangatin kamu. Karena cuma dia aja. Kenapa gitu? Karena ya saya cuma punya dia. Itu Rumah sudah saya kejadian? sudah. Sudah kejadian problem. Dari problem aja sudah ada kejadian. Iya. Ada nggak waktu awal-awal kamu kuliah itu kamu ngerasa down banget gitu? Pernah nggak kamu mau daftar kayak apa namanya, kayak kuliah, kayak contoh nih mau kuliah di UNY gitu. Nah, pernah nggak kamu ngerasa aku gagal terus kamu kayak direndahin gitu, pernah? Pernah. Itu gimana caranya kamu tahu? Dulu kan sebelum daftar di UIN ini harusnya kan udah saya daftarnya di kedokteran. Kedokteran mana? Kedokteran Inja. Ya. Dan sudah juga diterima di Universitas Syedza Padang di bagian tentang medis. Dan udah diterima juga di bagian di Universitas Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, itu di bagian manajemen bisnis. Nah, saya kan pengennya di kedokteran, Ya. tapi gagal. Gagalnya karena permasalahan itu problem orang tua tadi. Problem orang tua tadi. Jadi karena problem orang tua tadi, mungkin terkendala banyak hambatannya lah ya. Ya. Jadi gagal, waktu itu sempat nggak pengen kuliah tapi disemangatin lagi. Yang nyemangatin siapa? Pacar saya. Pacar kamu. Iya. Ya. Nyemangatinnya dengan cara gimana? Ya, dia bilang perjalanan saya itu masih panjang dan dia yakin saya bisa menjalani itu semua tuh saya bisa. Jadi ya gitu. Gitu ya. Ada nggak sebuah ungkapan yang belum bisa kamu ungkapin ke dia? Entah itu rasa takut, kamu belum siap, entah kalau tiba-tiba dia pergi, atau entah dia tiba-tiba kalau dia stay sama kamu. Ada nggak sesuatu yang pengen kamu ungkapin tapi selama 4 tahun ini belum berani kamu ungkapin ke dia? Mungkin ada ya. Ada. Apakah kamu ingin mengungkapkannya? Iya, boleh. Kamu berani ngomong ke dia langsung? Mungkin untuk saat ini enggak. Belum. Kenapa? Gimana ya? Berat. Kamu mau coba untuk mengungkapkannya? Boleh. Oke. Di sini saya akan memberikan sebuah. Kamu bayangin kalau di kursi yang saya dudukin itu tadi itu ada pacar kamu. Boleh nama pacar kamu siapa? Iza. Oh, Iza. Oh. Bayangin di sini Iza duduk di sini. Dekat deh. Jadi kan karena kamu tadi bilang kamu masih berat ingin mengungkapkan itu ke Iza. Nah, gimana kalau sekarang posisikan di kursi ini itu ada si Iza. Kamu mengungkapkan semuanya, apapun yang ingin kamu ungkapkan. Bayangin di depan ini tuh dia. Selama beberapa tahun ini kamu pendam, entah apapun itu, entah ada rasa sakit, entah rasa
ucapan terima kasih ke dia karena dia selalu ada buat kamu, atau semuanya ungkapin ke dia sekarang dan kamu berani mengungkapkan itu jika kamu memang ingin mengungkapkan itu ke dia. Oke. Boleh dimulai. Oke. Di sini mau bilang terima kasih untuk kamu yang selalu ada di samping aku, terutama di saat-saat aku sedang berada di titik terendah. Terima kasih juga karena gak pergi kalau aku lagi kesulitan, gak jauh kalau saat aku lelah, dan gak nyerah juga menghadapi apa yang kadang gak baik. Kehadiran kamu itu mungkin terlihat sederhana, tapi bagi aku itu sangat-sangat berarti. Dan terima kasih juga sudah menjadi tempat pulang untuk semua cerita, tempat bersandar saat dunia aku terasa berat, dan orang-orang yang selalu mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Saat banyak hal terasa sulit, kamu tetap memilih untuk bertahan dan menemani. Mungkin aku nggak selalu pandai mengungkapkan, tapi aku sangat menghargai setiap perhatian, kesabaran, dan pengorbanan yang kamu berikan. Walaupun kamunya sering ngeselin, tapi asal kamu tahu kalau hari ini aku bisa melewati banyak hal, salah satu alasannya itu adalah karena kamu. Karena ada kamu yang selalu percaya dan mendukung aku. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Semoga aku juga bisa menjadi seseorang yang selalu ada untuk kamu, seperti kamu yang selalu ada. Sudah? Ya. Cut deh. 3. Oke, baik. Jadi kamu tadi sudah berhasil memposisikan bahwa di kursi yang sekarang saya duduki itu tadi ada dia, dan kamu bisa mengungkapkan semuanya. Dari situ tadi, Kamu yang selalu ada di samping aku, terutama di saat-saat aku sedang berada di titik terendah. Terima kasih juga karena gak pergi kalau aku lagi kesulitan, gak jauh kalau saat aku lelah, dan gak nyerah juga menghadapi apa yang kadang gak baik. Kehadiran kamu itu mungkin terlihat sederhana, tapi bagi aku itu sangat-sangat berarti. Dan terima kasih juga sudah menjadi tempat pulang untuk semua cerita, tempat bersandar saat dunia aku terasa berat, dan orang-orang yang selalu mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Saat banyak hal terasa sulit, kamu tetap memilih untuk bertahan dan menemani. Mungkin aku nggak selalu pandai mengungkapkan, tapi aku sangat menghargai setiap perhatian, kesabaran, dan pengorbanan yang kamu berikan. Walaupun kamunya sering ngeselin, tapi asal kamu tahu kalau hari ini aku bisa melewati banyak hal, salah satu alasannya itu adalah karena kamu. Karena ada kamu yang selalu percaya dan mendukung aku. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Semoga aku juga bisa menjadi seseorang yang selalu ada untuk kamu, seperti kamu yang selalu ada. sudah? Ya. Cut deh. 3. Oke, baik. Jadi kamu tadi sudah berhasil memposisikan bahwa di kursi yang sekarang saya duduki itu tadi ada dia, dan kamu bisa mengungkapkan semuanya. Dari situ tadi, bagaimana perasaan kamu? Apakah lega? Atau sudah ada muncul keberanian untuk mengungkapkan itu semua? Lega ada, dan sudah berani juga mulai. Oke, berarti kayak gini ya, gitu yang harus saya ngomong. Berarti kalau rasanya oke gini ya, berarti Iya. kalau saya ngomong ke dia kayak gitu. Tapi untuk kapannya kamu belum tahu itu kapannya. Oke. Untuk jadi
kamu bisa nggak percaya sama diri kamu nggak ngerasa sendiri lagi setiap malam itu kamu nggak boleh sedih lagi, kamu bisa percaya nggak? Proses ya, mungkin. Proses. Iya. Nah, saya mau mendampingi kamu. Kalau kamu mengizinkan saya untuk mendampingi kamu, saya menunggu hasilnya. Hasil dari sesi konseling kita ini, itu kamu nggak ngerasa sedih setiap malam, kamu nggak nangis sendiri. Nangis gak apa-apa, tapi kalau memang ada orang yang bisa dengerin cerita kamu, itu setidaknya bagus buat kamu kayak gitu. Nah, gimana? Apakah kamu mau memberikan saya bukti kalau kamu, ibu, contohnya kakak saya sudah nggak nangis sendirian lagi, saya sudah bisa nangis sama dia setiap malam gitu, bisa? Bisa. Berarti boleh ya kita coba itu ya? Boleh. Oke, terima kasih banyak waktunya Tasya. Untuk semuanya, terima kasih banyak. Semoga kamu bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, saya akhiri sesi konseling ini ya. Kita berarti sesi konseling kita berakhir ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.